Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andri Prasetyawan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali dengan pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, yaitu untuk tingkat SMP kelas 7. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas KD 9 atau bab 9, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan remaja. Bagaimana pembelajarannya? Ikuti terus video berikut ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Baik, sebelum lanjut ke pembelajaran, kita akan bahas dulu apa tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama adalah peserta didik dapat memahami dan memaparkan pertumbuhan remaja. Yang kedua, peserta didik dapat memahami dan memaparkan perkembangan remaja. Yang ketiga, dapat memahami dan memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan fisik sekunder remaja. Dan yang keempat, dapat memahami dan memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan mental. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama adalah pertumbuhan remaja. Kita lihat dulu pertumbuhan remaja itu apa, yaitu suatu proses bertambahnya ukuran, baik volume, bobot, dan tinggi badan. Perubahan fisik dari kecil menjadi lebih besar, dan dari pendek menjadi lebih tinggi. Nah, itulah yang disebut dengan pertumbuhan. Pasti setiap manusia dimulai dari bayi, menjadi balita, menjadi anak-anak, dan menjadi remaja itu mengalami perubahan tinggi badan, perubahan bobot, kemudian dari kecil menjadi besar, dari pendek menjadi lebih tinggi. Nah, itulah yang disebut dengan pertumbuhan, atau si manusia tersebut mengalami pertumbuhan. Nah, kita lanjut ke nomor 2, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik remaja. Yang pertama adalah faktor keluarga. Remaja yang memiliki tubuh tinggi atau berbadan gemuk kemungkinan adalah keturunan dari salah satu anggota keluarganya. Misalnya keturunan dari ayah, ibu, kakek, dan nenek. Nah, jadi seperti itu untuk faktor keluarga. Misalnya anggota keluarganya ada yang gemuk, kurus, ya, maka bisa jadi pada saat anaknya di usia remaja itu mengikuti salah satu anggota keluarganya. Kita lanjut faktor yang berikutnya, yaitu faktor makanan atau gizi. Nah, asupan makanan yang bergizi sangat berpengaruh pada pertumbuhan badan. Pertumbuhan remaja yang asupan gizinya cukup akan lebih baik daripada remaja yang kurang gizi. Nah, barang siapa mulai dari anak-anak yang asupan gizinya sudah baik, yang mana dia telah mengkonsumsi makanan sehat, bergizi, dan seimbang, maka pertumbuhannya akan lebih baik dibanding yang tidak suka makanan yang bergizi dan sehat. Nah, yang ketiga, faktor emosional. Remaja yang sering mengalami gangguan emosional dapat menyebabkan terbentuknya steroid adrenal secara berlebihan. Kondisi ini berakibat berkurangnya pembentukan hormon pertumbuhan di kelenjar otak. Nah, jadi terbentuknya steroid adrenal ini dapat menyebabkan berkurangnya pembentukan hormon pertumbuhan di kelenjar otak. Yang keempat adalah faktor jenis kelamin. Anak laki-laki cenderung lebih tinggi dan lebih berat daripada anak perempuan. Namun, pada usia 12 dan 15 tahun, anak perempuan biasanya akan sedikit lebih tinggi dan lebih berat daripada anak laki-laki. Nah, ini memang sering terjadi. Contohnya pada zaman saya remaja dulu, memang teman-teman seumuran saya yang perempuan itu sedikit lebih tinggi dan lebih berat badannya daripada kami yang laki-laki. Namun anak laki-laki
ketika usia anak-anak itu cenderung lebih tinggi dan lebih berat daripada anak perempuan. Ketika sudah berusia 12-15 tahun itu kondisinya berubah, karena di mana perempuan mengalami masa jaya-jayanya dalam pertumbuhan. Namun setelah itu anak perempuan akan terhenti pertumbuhannya, sedangkan yang laki-laki akan terus tumbuh hingga ia beranjak dewasa. Yang kelima, faktor kesehatan. Nah, faktor kesehatan remaja sangat berpengaruh pada pertumbuhannya. Remaja yang sehat dan jarang sakit akan memiliki pertumbuhan yang lebih baik daripada remaja yang sering sakit. Nah, jadi memang betul siapapun yang sering sakit maka pasti akan berpengaruh pada pertumbuhannya. Misalnya badannya akan kurus ya. Sedangkan yang jarang sakit badannya akan gemuk dan intinya dia akan jauh lebih sehat daripada yang sering sakit. Untuk itu, untuk menjaga kesehatan, rajin-rajinlah berolahraga, terus konsumsi makanan yang sehat, bergizi dan seimbang. Jadi intinya dijaga pola makannya, pola tidurnya, dan jangan sampai kita stres. Tetap belajar, ya keep spirit. Oke, kita masuk yang ketiga, yaitu pertumbuhan yang ideal untuk remaja. Nah, memiliki tubuh yang ideal adalah dambaan setiap orang, termasuk para remaja. Tubuh yang ideal membuat penampilan semakin menarik dan percaya diri. Nah, ini memang betul ya. Jadi, kalau ideal itu tidak gemuk dan tidak kurus, ya artinya dia pas-pasan. Jadi bukan berarti pas-pasan tidak punya apa-apa ya. Jadi kondisi badannya itu sedang ya, jadi bagus lah seperti itu, ideal, dan itu memang dambaan setiap remaja ya, berbeda dengan orang tua ya. Jadi biasanya kalau orang tua sudah tidak memperhatikan kondisi berat badan lagi atau tubuh yang ideal, biasanya kalau sudah sukses ya pasti dia akan gemuk ya, terutama perutnya. Nah, jadi kalau remaja ini sangat menginginkan berat badan yang ideal, tubuh yang ideal ya, perut yang ideal juga. Jadi kuncinya tetap jaga kesehatan, rajin berolahraga, terutama olahraga yang mengedepankan latihan kebugaran atau aktivitas fisik. Kemudian makanannya dijaga ya, seperti itu. Nah, beberapa cara agar memiliki tubuh yang sehat dan ideal. Satu, menerapkan pola makan yang sehat, bergizi dan seimbang ya, jelas ya. Yang kedua, melakukan olahraga secara teratur, dan yang ketiga adalah istirahat yang cukup. Tubuh yang ideal tidak harus memiliki tubuh yang tinggi dan kurus, tetapi tubuh yang seimbang berat badan dan tinggi badan. Nah, kalian bisa mengukur keidealan berat badan kalian. Bagaimana caranya? Caranya kalian punya tinggi badan diukur dulu, kemudian dikurang 100 dan dikalikan 90%. Jadi itu bisa kamu jadikan patokan untuk mencapai berat badan ideal. Misalnya kamu kegemukan, berarti kamu harus rajin berolahraga, mengurangi makanan yang banyak lemaknya, banyak kalori. Jadi kalau kamu kurus, kamu harus makan yang lebih banyak lagi, terutama yang bergizi dan seimbang. Nah, ini berikut daftar tinggi badan yang ideal menurut data dari WHO atau Badan Kesehatan Dunia. Nah, kamu bisa screenshot video ini atau kamu bisa stop dulu dan pahamin atau diringkas dulu ya. Saya bacakan yang umur 14 tahun saja sampai 15 tahun karena ini untuk rata-rata anak SMP ya. Jadi 14 tahun untuk tinggi badan laki-laki itu 163,2 cm, itu yang idealnya. Sedangkan untuk tinggi badan perempuan itu 159,8 cm. Ya, sedangkan untuk yang 15 tahun untuk tinggi badan laki-laki yang ideal 169 cm. Sedangkan untuk anak perempuan itu 161,7 cm. Nah, apakah tinggi badan dan berat badan kamu sudah termasuk ideal? Nah, kalau belum untuk tinggi badannya, silahkan sesuaikan dengan yang ada di sini. Bagaimana caranya? Lagi-lagi
konsumsi makanan yang bergizi dan seimbang, kemudian rajin berolahraga ya. Oke, lanjut ke B, yaitu perkembangan remaja. Nah, kalau yang tadi kita bahas pertumbuhan remaja, kali ini kita akan bahas tentang perkembangan remaja. Apa itu perkembangan? Yaitu perubahan yang terjadi pada kematangan seseorang dalam hal berpikir, kecerdasan, bertingkah laku, dan keterampilan. Setiap orang mengalami perkembangan meskipun porsinya berbeda-beda. Nah, jadi kalau setiap anak yang tinggi, yang pendek, itu tingkat perkembangannya itu berbeda ya. Ada yang anak tinggi tapi dia tidak pintar, ada yang anak pendek tapi dia pintar. Nah, itulah perbedaannya antara pertumbuhan dan perkembangan. Yang tinggi tadi berarti pertumbuhannya sudah bagus, nah sedangkan perkembangannya kurang bagus. Nah, yang rendah tadi pertumbuhannya kurang bagus, sedangkan perkembangannya sudah bagus. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita menyamaratakan atau mengidealkan kedua-duanya ini. Oke, kita masuk ke jenis-jenis perkembangan remaja. Yang pertama ada perkembangan biologis. Nah, apa itu? Yaitu perubahan fisik pada remaja merupakan hasil aktivitas hormonal di bawah pengaruh sistem saraf pusat. Nah, itu untuk perkembangan biologis ya. Jadi biologis berarti fisik, perubahan fisiknya yang merupakan hasil aktivitas hormonal. Nah, jadi semuanya tergantung dari aktivitas hormonalnya untuk mempengaruhi sistem saraf pusat. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, perkembangan psikologis. Ya, teori psikososial tradisional menganggap bahwa kritis perkembangan pada masa remaja menghasilkan terbentuknya identitas. Nah, jadi usahakan ketika kalian masih remaja atau terutama tingkat SMP, ya berlatihlah untuk berpikir kritis ya. Misalnya di sekolah kalian rajin bertanya, kemudian mengemukakan pendapat ya. Jadi itu kalau kalian seperti itu berarti kamu tingkat kemampuanmu itu sudah kritis, tingkat kemampuan dalam pengetahuannya, tingkat pengetahuan kalian sudah kritis, atau kalau di soal itu biasa disebut dengan HOTS, High Order Thinking Skill ya, kemampuan berpikir kritis. Itu dapat menghasilkan terbentuknya identitas kalian. Ya, maksudnya identitas perkembangan kemampuannya kalian, perkembangan jati dirinya kalian itu seperti apa ya. Kemudian yang berikutnya adalah perkembangan kognitif. Nah, berpikir kognitif mencapai puncaknya pada kemampuan berpikir abstrak ya. Jadi seperti itu sudah jelas. Kemudian perkembangan moral, anak yang lebih muda hanya dapat menerima keputusan atau sudut pandang orang dewasa. Nah, ini untuk perkembangan moralnya ya. Jadi untuk perkembangan moral ini memang orang dewasa biasanya selalu diikuti para orang yang lebih muda, ataupun anak yang muda ini akan menerima keputusan dari orang dewasa ya, seperti itu. Kemudian perkembangan spiritual. Nah, untuk spiritual, remaja mampu memahami konsep abstrak dan menginterpretasikan analogi serta simbol-simbol. Jadi kalau remaja ini diberikan arahan itu sudah mampu untuk memahaminya, konsepnya sudah mampu dipahami. Kemudian yang terakhir perkembangan sosial. Nah, remaja harus mampu membebaskan diri mereka dari dominasi keluarga dan menetapkan sebuah identitas yang mandiri dari kewenangan keluarga. Oke, kita lanjut yang C, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan fisik sekunder. Nah, yang pertama adalah perubahan fisik primer. Perubahan fisik primer pada remaja pubertas ditandai dengan menstruasi untuk anak perempuan dan mengalami mimpi basah untuk anak laki-laki. Peristiwa menstruasi dialami ketika berusia 11-13 tahun. Nah, apakah adik-adik ada yang di bawah 11 tahun sudah menstruasi?
atau baru 14 tahun atau lebih dari 13 tahun baru menstruasi. Kalau ada komen di bawah ya, jangan malu-malu, nanti kita akan sharing. Kalau untuk laki-laki, apakah ada yang di bawah 11 tahun sudah mimpi basah? Ya, berarti itu kecepatan dalam pubertasnya ya. Oke, yang kedua, perubahan fisik sekunder. Pada remaja laki-laki, satu, tumbuh jakun pada leher. Jadi jakun ini di leher ini ada yang benjol. Nah, itu jangan khawatir nanti kalau remaja, aduh apa ini kok terjadi benjolan keras, itu namanya jakun ya. Kemudian tumbuh rambut pada bagian tubuh tertentu, misalnya ketiak, di daerah kemaluan. Nah, kemudian di kaki, betis ya, itu akan tumbuh nantinya ya. Jadi jangan khawatir, jangan bingung itu kenapa tumbuh ya. Memang sudah kodratnya. Kemudian dada lebih bidang ya, seperti misalnya Cristiano Ronaldo ya. Apalagi kalau kalian sering rajin berolahraga, sering angkat berat, nah seperti itu. Kemudian suara menjadi lebih berat atau besar ya. Jadi ya memang seperti itu ya. Kita lanjut untuk pada remaja perempuan, pinggul membesar ya, terjadi ini ya. Memang terjadi ini ya, untuk biasanya kalau masih anak-anak kan masih kecil ya. Kemudian kalau sudah masuk remaja nih, pinggulnya akan membesar sendiri, terbukti dengan ukuran celana atau rok yang kalian gunakan. Kemudian payudara membesar, yaitu memang sudah kodratnya dari sang ilahi, dan tumbuh rambut pada sekitar kemaluan dan ketiak ya, sama pada laki-laki tadi, tumbuh rambut pada daerah tertentu. Oke, kita lanjut yang D, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan mental remaja. Apa yang pertama adalah faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti sifat, bakat, dan keturunan. Contohnya bakat adalah melukis, bermain musik, menciptakan lagu, dan acting. Nah, jadi itu adalah faktor internal ya, dari dalam diri seseorang, dari dalam diri kamu. Kamu punya bakat apa? Punya keturunan apa? Keturunan pemain bola, keturunan artis ya, itu adalah dapat mempengaruhi perubahan mental kalian dari faktor internal. Kita lanjut yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri seseorang yang dapat mempengaruhi mentalnya. Contohnya keluarga, seperti orang tua, kakak, adik, dan kakek nenek. Jadi itu faktor yang dapat mempengaruhi mental ya, dari luar. Seperti orang tua tadi, mempengaruhi mentalnya gimana, apakah dia mengajarkan, misalnya sering mengajak kalian itu ke masjid atau ke tempat-tempat ibadah ya. Jadi kalau sering dari kecil, maka kamu sudah diajarkan mentalmu untuk rajin beribadah ya, seperti itu. Untuk mengajarkan olahraga juga seperti itu juga ya, sama intinya. Yang baik dari keluarga, dari kakak adik, dari nenek ya, diajarkan, maka dia akan dicontoh oleh kalian sampai kalian beranjak remaja. Kemudian yang ketiga, dampak gangguan kesehatan mental pada remaja. Yang pertama ada dampak positif. Apa itu? Yaitu remaja yang memiliki mental yang baik akan lebih mudah melalui kondisi yang sulit. Pengalaman tersebut dijadikan pembelajaran dan motivasi untuk terus berusaha lebih baik. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau keluarganya sering mengajarkan hal-hal yang positif sejak dini, maka pada remaja itu akan terbentuk sendiri ya. Misalnya tadi rajin, sosialnya bagus ya, sudah diajarkan dari keluarganya ya. Jadi di sini mentalnya akan lebih baik lagi, yang akan lebih baik meskipun misalnya kalian itu mengalami kondisi yang sulit ya. Kalau dampak negatifnya seperti apa ya?
Dampak negatifnya, remaja yang memiliki kesehatan mental yang kurang akan mengalami kesulitan menghadapi kondisi yang sulit. Nah ini ya, misalnya kurang percaya diri, gangguan mental, kenakalan remaja, atau gangguan makan. Jadi semuanya itu akan mengalami stres. Ya misalnya di sosial masyarakatnya tidak baik ya, tidak diajarkan dari dini untuk bersosial, berhidup sosial ya, kehidupan untuk bersosialisasi dengan masyarakat sekitar ya, misalnya dia tidak diajarkan gotong royong ya, kemudian tidak diajarkan untuk apa ya, banyak ya yang intinya untuk bersosial. Nah, jadi ketika dia mengalami mental seperti itu, ketika dia mengalami hal yang sulit, dia pasti akan misalnya tidak percaya diri ya, dia tidak percaya diri, mengalami gangguan mental, dan akhirnya dia bisa mengalami stres ya. Stres akhirnya tidak mau untuk bermasyarakat atau apa dan lain-lain ya. Seperti itu. Oke, mungkin hanya sampai di sini dulu untuk materi perkembangan dan pertumbuhan remaja ini di kelas 7 ini. Semoga dapat dipahami, dapat dimengerti, dapat dijadikan acuan pada diri kalian. Jadi memang belajar itu tidak hanya di sekolah saja dengan guru kalian, tapi belajar itu bisa dari siapapun. Semua hal yang positif itu bisa menjadi sumber belajar. Ya, termasuklah kalian menonton video pembelajaran. Kalian bisa belajar apa saja di channel YouTube ya misalnya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Karena dengan satu subscribe kalian sudah membantu berkembangnya channel ini. Dan semoga kalian diberikan kesehatan, selalu dihindarkan dari berbagai penyakit. Dan salam sukses untuk kalian semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.